Pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema, dengan judul bersyukur dan berharap. Itu adalah dua kata yang ketika saya melewati hari-hari menjelang tahun berganti, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan kepada anak-anakmu, kepada gerejamu, kepada jemaatmu, untuk kami menutup tahun 2021, lalu membuka lembaran yang baru pada tahun 2022. Saya berharap akan ada satu tema yang spektakuler, yang seperti apa begitu. Saya berharap, saya coba ingat-ingat berbagai macam ayat yang mungkin yang spektakuler, yang wow dan sebagainya. Tapi alih-alih saya mendapatkan ayat atau kata-kata yang spektakuler, lalu Tuhan taruh dalam hati saya itu dua kata, bersyukur dan berharap. Saya katakan, Tuhan, ini bersyukur itu rasanya setiap minggu saya sudah sampaikan, berharap juga setiap minggu saya sudah sampaikan. Ya, ayo terus berharap, terus berharap. Dan bersyukur juga saya sudah pernah khotbahkan, berharap saya juga sudah pernah khotbahkan. Dan saya katakan, Tuhan, apa maksudnya dengan bersyukur dan berharap? Saya terus berdoa, saya terus gumulkan dari hari ke hari. Saya sempat sharekan di dalam grup WA jemaat mengenai bersyukur dan berharap. Awalnya saya tidak berpikir itulah yang Tuhan mau supaya saya sampaikan pada ibadah pagi hari ini. Tapi ketika saya terus berdoa, Tuhan akan sampaikan mengenai bersyukur dan berharap. Bersyukur untuk tahun 2021 dan berharap untuk tahun 2022. Ya, saya rasa belum terlambat lah meskipun ini tanggal 2 ya, karena tanggal 1 kan tanggal merah. Ya, itu libur, ya tanggal 2 juga tanggal merah libur. Jadi masih dalam konteks belum terlalu lama dengan pergantian tahun. Lalu perlahan Tuhan itu mulai beri pengertian kepada saya, kamu perhatikan dan sampaikan kepada jemaat bahwa kita bersyukur untuk tahun 2021 yang sudah kita lalui. Dan kita berharap untuk tahun 2022. Saya akan sampaikan bagian demi bagian dan saya berharap saudara menangkap akan maksud Tuhan itu. Kenapa kita harus bersyukur untuk tahun yang sudah kita lalui. Karena kadang-kadang begini, ada orang-orang yang menyesal dengan tahun yang baru saja dilalui. Aduh, kenapa ya? Setiap kali ketemu orang lalu katakan, aduh kenapa kok tidak seperti ini, tahun kemarin tidak seperti yang aku harapkan. Resolusi yang aku lakukan pada awal tahun 2021 ternyata tidak semua tercapai. Targetku tidak tercapai, tidak semua hal seperti yang aku inginkan. Dan beberapa orang terus melewati tahun 2021 dengan satu pertanyaan, dengan sedikit kekecewaan. Bahkan pesta pergantian tahun tidak bisa menghilangkan kekecewaan itu. Ada masalah-masalah yang ikut. Ada problem-problem yang ikut. Yang terjadi pada tahun 2021 dan sebelumnya. Yang ikut juga masuk ke tahun 2022. Sehingga ada, ya kadang-kadang terlupakan sih. Tapi tidak jarang itu menjadi beban pikiran, menjadi rasa penyesalan. Aduh kenapa kamu lakukan itu? Kita berkata kepada suami kita, kepada istri kita, aduh kenapa keputusan yang kamu ambil itu seperti itu. Itu seandainya kamu tidak pernah melakukan keputusan itu, kemungkinan kita tidak mengalami hal yang seperti ini. Ada banyak peluang kita menyesal dengan apa yang kita lalui. Kita menyesal dengan keputusan yang kita ambil. Kita menyesal dengan keputusan yang orang lain ambil. Kita menyesal dengan yang gereja putuskan. Kita menyesal dengan pemerintah yang putuskan dan sebagainya.
Kita menyesal dengan semua keadaan, kita menyesal dengan semua pandemi ini. Kenapa ini semua tidak selesai? Itu yang membuat hidup saya terpuruk, itu yang membuat saya menderita kerugian, itu yang membuat saya kehilangan banyak teman, banyak saudara dan sebagainya. Ada banyak alasan yang membuat kita itu lalu melewati tahun pergantian tahun ini dengan rasa penyesalan dan pertanyaan kenapa? Dan Tuhan katakan, jangan. Jangan ada kekecewaan sedikit pun. Jangan ada penyesalan sedikit pun. Bahkan seandainya pada hari terakhir kita masih melakukan kesalahan. Kita masih mengalami kegagalan. Sehingga ketika kita melewati pergantian tahun, tidak semua target yang kita harapkan di tahun 2021 itu tercapai. Tuhan katakan jangan sesali. Selesai. Tutup buku. Nah, caranya adalah Tuhan katakan bersyukur. Ketika saudara dan saya bersyukur untuk apapun yang saudara boleh lewati sepanjang tahun 2021 sampai saudara berganti tahun bersama-sama dengan semua orang. Ketika saudara melewati itu semuanya dan saudara syukuri di hadapan Tuhan, terima kasih. Ketika saudara bersyukur, artinya saudara benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa apapun yang saudara alami, yang saudara terima, yang saudara lalui, itu saudara percaya bahwa itulah yang terbaik menurut Tuhan. Bukan menurut saudara dan saya. Ketika saudara bersyukur, saudara benar-benar percaya Tuhan. Oke, tidak semuanya keinginanku tercapai. Tapi aku bersyukur kepadamu. Bahwa apapun yang terjadi sampai detik terakhir pergantian tahun, itu adalah yang terbaik yang kau sediakan dalam kehidupanku. Pemeliharaanmu sempurna, pertolonganmu sempurna, mujizat-mujizatmu sempurna. Nah, ketika saudara dan saya bersyukur, artinya saudara betul-betul percaya kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan 100% tanpa pertanyaan apapun. Saudara tidak lagi mempertanyakan Tuhan, kenapa? Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak seperti ini Tuhan? Kenapa Engkau tidak tolong aku dan sebagainya? Penyesalan itu, kekecewaan itu, sakit hati itu, bahkan kepahitan itu akan memberikan peluang dalam kehidupan saudara dan saya, kuasa-kuasa kegelapan untuk terus menggocoh saudara, mempermainkan saudara, dan Tuhan tidak mau itu. Anakku, selesai. Cukup. Finish. Tutup saja. Dan boleh katakan, Tuhan, aku tahu. Meskipun tidak seperti yang aku inginkan, tapi seperti yang Engkau inginkan. Doa itulah yang harus saudara terus kumandangkan. Tuhan, bukan seperti yang aku inginkan, tetapi yang seperti yang Kau inginkan. Itu akan menjadi salah satu tema yang saya akan sampaikan pada tahun ini, saudaraku. Bukan seperti yang aku mau. Minggu-minggu depan saya akan bicara mengenai kepenuhan Kristus. Kenapa seperti itu, dan beberapa waktu terakhir Tuhan mulai singkapkan begitu banyak hal. Bersyukur. Ketika saudara benar-benar bersyukur, saudara percaya penuh kepada Tuhan,
dan tidak ada komplain sedikit pun. Saudara percaya kepada kedaulatan Tuhan 100% tanpa perkecualian, tanpa lubang apapun. Dan ketika saudara katakan bersyukur, iblis tidak punya kesempatan apapun untuk membawa masalahmu di tahun 2021 lalu bermain lagi di tahun 2022. Karena saudara sudah tutup. Sudah kunci. Kuncinya saudara serahkan kepada Tuhan. Dan saudara percaya penuh kepada Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan 100% tanpa pertanyaan apapun. Hanya mengucap syukur. Ada satu bagian firman Tuhan saya akan sampaikan dengan singkat. Saya berharap ini akan menolong saudara, mengingatkan saudara. Saudara masih ingat mengenai kisah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari lihat sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh. Mengeluh. Kalau bisa, udahlah, hapus kosakata itu dari kehidupan saya dan saudara. Mengeluh tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang pekerjaan, tentang pelayanan, tentang gereja, tentang pemerintah, tentang apa, mengeluh aja. Mau beli bensin antri mengeluh, ya mau makan antri mengeluh, pokoknya dari pagi sampai malam penuh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan maupun yang terucapkan. 20 tahun mengeluh. Kita bisa bayangkan, 20 tahun orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Jangan buat lagu mengenai mengeluh ya. Kita tidak mau lagu itu. Lalu berkatalah Samuel pada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang-orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Mengeluh, lalu ketakutan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ketika Samuel berseru kepada Tuhan kepada orang Israel, Samuel sedang berdoa kepada Tuhan untuk orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Jadi Samuel dan Tuhan ini sedang berbalas jawab, saudaraku. Yang satu Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, sedang berdoa syafaat untuk orang Israel, dan Tuhan sedang menjawab Samuel.
Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Filistin. Kesalahan intelijen yang fatal sekali oleh orang Filistin. Dia menyerang orang Israel pada waktu yang sangat tidak tepat. Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran. Loh, dan Samuel sedang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sedang menjawab. Orang Filistin maju, saudaraku. Intelijennya nggak bagus nih. Apa artinya? Jangan pernah hentikan mezbah Tuhan dalam kehidupan. Pujian, penyembahan, firman, berdoa sepanjang waktu. Dan ketika Tuhan sedang menikmati persembahan saudara, lalu ada musuh yang mencoba menyerang, salah informasi, saudara. Salah informasi. Ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel yang tidak terima Tuhan. Loh, Samuel sedang mempersembahkan korban dan Tuhan sedang menikmati akan korban itu. Samuel sedang berdoa, Tuhan sedang menjawab. Loh, musuh nyelonong. Samuel bahkan masih belum tahu. Tuhanlah yang mengguntur, menghardik itu musuh. Jangan kurangi jam doa, saudara. Jangan kurangi pujian penyembahan dalam hidup saudara. Jangan kurangi membaca dan merenungkan firman. Memang Freedom Life kita tahun ini saya kurangi pasalnya. Bukan berarti Tuhan akhirnya tahun kelegaan. Kenapa? Ayat pasalnya dikurangi 2. Wah, itu kelegaan, Pak. Bukan, saudaraku. Saya memang mencoba mengurangi supaya saudara punya waktu lebih lama untuk menelaah firman demi firman, merenungkannya sepanjang hari. Bukan tahun kelegaan. Dalam konteks, waduh Pak, puji Tuhan Bapak mendengar doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Tuhan, kurangilah ayat-ayat Alkitab ini. Bukan, saudaraku. Supaya saudara punya waktu lebih banyak untuk membaca lebih perlahan. Dan setiap kali saudara membaca, izinkan roh itu berbicara kepada saudara. Jangan kurangi jam doa saudara. Jangan kurangi pujian penyembahan saudara. Jangan kurangi firman dan merenungkannya. Supaya apa? Kuasa kegelapan tidak punya kesempatan sedikit pun. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer itu artinya batu pertolongan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara perhatikan. Hari-hari sebelumnya selama 20 tahun mereka selalu hidup dalam ancaman dan mereka mengeluh dan mereka ketakutan. Sampai Samuel lalu mempersembahkan dan mengatakan kepada orang Israel kembali kepada Tuhan. Orang Filistin menyerang ketika Samuel sedang berdoa, sedang mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengguntur dan menghalau orang Filistin. Hari itu sampai seumur hidup Samuel, orang Filistin tidak pernah mendekat lagi. Dan hari itu menjadi hari yang istimewa bagi Samuel.
Dan dia buat tugu batu, dia namakan Ebenezer, ini batu pertolongan. Sampai di sini, Tuhan menolong kita. Dan Alkitab katakan sejak hari itu, dan seumur hidup Samuel, orang Filistin tidak berani mendekat kepada orang Israel. Batu pertolongan itu adalah sebuah tanda bahwa Samuel, Tuhan, sampai di sini engkau sudah menolong aku, engkau memimpin aku. Batu itu menjadi sebuah tanda pengucapan syukur bagi Samuel dan orang Israel. Hal yang sama dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari Ebenezer. Selesai sudah dengan tahun yang kita lalui. Finish. Jangan dibawa lagi semua persoalan, semua pergumulan, lalu dibuat kenang-kenangan untuk sangu di tahun 2022. Sudah ada tantangannya sendiri, sudah ada masalah sendiri yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Dan katakan, Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tidak ada komplain. Tidak ada keluhan. Finish 100%. Tidak ada gerutuan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kata-kata penyesalan. Aduh, kenapa bulan lalu kamu lakukan ini? Selesai. Samuel tidak katakan, ya hari ini kita menang, tapi kita pernah kalah. Itu kan tidak. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 4, 1 Samuel 5 dan sebagainya, tempat di mana Samuel itu mendirikan tugu pertolongan atau Ebenezer itu adalah tempat di mana mereka pernah kalah berkali-kali dari orang Filistin. Samuel tidak katakan, disinilah kita dulu pernah kehilangan puluhan ribu orang Israel. Mari kita ukirkan nama-nama mereka di sini sebagai kenang-kenangan. Saudara baca di dalam 1 Samuel 4 dan 5. Di tempat tugu pertolongan itu. Orang Israel kehilangan puluhan ribu tentaranya. Bahkan orang Israel pernah kehilangan tabut di titik itu. Alih-alih Samuel membuat batu besar dari granit. Tuliskan nama-nama orang yang mati di sini. Tuliskan sejarah bahwa kita di tempat ini kita pernah kalah. Tidak. Ya katakan, tidak ada kenangan apapun. Tidak ada kenangan apapun mengenai kekalahan kita. Atau mungkin hal-hal yang belum kita capai. Atau mungkin persoalan yang belum selesai. Tidak ada kenangan apapun. Alih-alih saudara mengenang kekalahan masa lalu. Katakanlah, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tidak ada komplain. Tidak ada keluhan. Berat badan yang sudah naik di penghujung pertengahan Desember, naik lagi sampai penghujung Desember. Waduh Pak, kembali seperti semula. Itu pemulihan. Tidak ada keluhan apapun, saudaraku. Bersyukur. Itu artinya selesai dengan apa yang sudah. Kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita percaya kedaulatan Tuhan 100%. Tidak ada peluang apapun. Yang kedua, berharap. Berharap. Tuhan, saya sudah banyak bicara mengenai pengharapan. Ya, sampaikan lagi. Setelah kamu tutup kunci itu tahun 2021. Sekarang ketika kamu masuk ke dalam tahun 2022, harapkanlah sesuatu yang ajaib yang daripada Tuhan. Pengharapan itu adalah landasan, fondasi. Untuk Tuhan itu menolong kita dan kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan.
Kalau orang bertanya bagaimana dengan tahun ini, saudara katakan, nggak tahulah. Situasi masih sulit. Aku tidak yakin ini akan berubah. Ketika orang tanyakan bagaimana dengan 2 tahun dengan tahun 2022 ini, ya nggak tahulah, kita berharap, tapi ya bagaimana ya. Saudara berharap kepada Tuhan, nanti kita akan sampai kepada berharap kepada Tuhan dan berharap mengenai janji-janji firman-Nya. Tapi pengharapan itu sebuah landasan, sebuah pondasi yang memberikan peluang bagi saya dan saudara untuk Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pengharapan itu adalah fondasi daripada iman. Memang iman datang dari firman, betul. Nanti kita akan sampai kepada pengharapan akan firman itu. Tapi kalau saudara tidak punya pengharapan, saudara baca Alkitab pun malas. Itu hanya huruf-huruf yang mati. Pengharapan ini apa ya? Hal yang sangat menentukan. Supaya apa? Allah campur tangan dalam kehidupan saudara. Setiap kali ditanya, apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu? Rabi, supaya kami sembuh. Rabi, supaya kami bisa melihat. Tuhan memancing akan pengharapan orang Israel. Jadi jangan tidak punya pengharapan sekali, sama sekali. Saudara lalui tahun 2021, tutup buku. Selesai. Udah jangan diungkit-ungkit lagi. Tidak ada keluhan sama sekali. Udah tutup buku. Lalu saudara masuk dalam tahun yang kebaru ini. Dengan penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Yang pertama, berharap hanya kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Berharap hanya kepada Tuhan. Jangan sebut nama yang lainnya. Jangan sebut nama yang lainnya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini paket saudaraku, saudara mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, berharap pada diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, saudara akan menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Perhatikan kalimat berikutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Catat baik-baik ayat-ayat ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tentu saudara berhubungan dengan banyak orang. Tentu jangan di delkon semuanya. Supplier-supplier jangan di delkon. Ya, yang memberi proyek jangan di delkon. Mulai sekarang aku tidak butuh kamu, langsung dihapus semuanya. Bukan itu saudaraku. Bukan itu maksud saya. Dan bukan itu maksud daripada firman Tuhan. Tetapi kita berhubungan dan kita menjalin hubungan dengan semua orang dengan baik, dengan sopan. Tapi harapan kita itu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Engkau yang mengatur pertemuan-pertemuan secara ilahi. Engkau yang membuka tingkap-tingkap surga. Engkau yang memberikan kesempatan. Engkau memberikan peluang-peluang yang daripadamu sendiri.
Meskipun kita berurusan dengan banyak orang dan banyak pekerjaan, dengan banyak pejabat, tapi pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan Engkau lebih dari siapapun yang ada di muka bumi ini, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Lebih daripada diriku sendiri. Berharaplah kepada Tuhan. Dan saudara tidak akan mengalami datangnya panas terik dan angusnya padang gurun itu. Tetapi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus mengeluarkan buahnya. Tahun ini akan menjadi tahun seperti yang terjadi di Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang kedua, berharap sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-81. Mazmur 119 ayat yang ke-81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Alkitab. Baca firman. Ketika kita membaca akan janji Tuhan, disitulah poin pengharapan kita. Jangan ngarang sendiri, nggak bisa. Jangan mencari inspirasi dari orang-orang terkenal, nggak bisa. Saudara harus ketemu dengan firman Tuhan. Dan itu menjadi target pengharapan saudara. Itulah yang Tuhan berikan. Antara pengharapan dan firman. Oh Pak, saya mengharapkan yang baik. Loh, yang baik seperti apa? Ya kata tokoh terkenal itu. Tidak bisa saudaraku. Tidak bisa. Oh Pak, kata tokoh ini, kata miliarder ini, kata jutawan ini, kita harus begini. Tidak bisa. Tidak ada kuasa ilahinya. Kalau saudara ketemu dengan firman Tuhan. Tuhan, aku mau firman ini terjadi dalam kehidupanku. Kuasa penciptaan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 sekaligus ayat terakhir. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan ini telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Dalam firman kebenaran yaitu Injil. Saudara boleh baca rahasia sukses para jutawan, silahkan. Sekedar untuk nambah pengetahuan. Oke, mereka mengatakan kamu harus rajin, kamu harus hemat, kamu harus disiplin. Oke lah, oke. Saudara boleh belajar apapun mengenai kiat-kiat berhasil. Tapi yang Tuhan sukai adalah ketika saudara ketemu dengan firman itu. Ketika saudara ketemu dengan Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan itu sendiri yang sudah sampai kepada kamu itu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Dalam terjemahan lain, hidup orang terus diberkati. Itu artinya berkembang. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Yang pertama, bersyukur. Cukup. Sampai di sini, Tuhan sudah menolong. Kita percaya yang terjadi itu karena kedaulatan Tuhan. Dan jangan pernah komplain dan mengeluh tentang kedaulatan Tuhan. Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Berharap kepada firman-Nya. Itulah rancangan pengharapan saudara.
Kalau saudara ketemu firman Tuhan dan firman itu berbicara, Roh Kudus menolong saudara. Aku mau mengalami seperti yang dituliskan firman ini. Aku mau mengalami apa yang firman Tuhan sampaikan. Itu yang harus menjadi poin utamanya saudaraku. Berharap kepada Tuhan dan berharap kepada Injil kebenaran, Injil kasih karunia, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan memberikan rancangan keuangan, rancangan kesehatan, rancangan pemulihan. Dan harapkan firman yang keluar dari mulut Tuhan yang tidak pernah gagal itu, yang akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin.